Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Selamat berjumpa kembali teman, ya. Saya dari RP Group David Putra, ya. Kembali menyapa teman-teman di video edukasi, ya. Serial video edukasi digital marketing RP Group, ya. Kali ini kita akan bicara tentang SEO Google, ya, SEO Google, page one di Google, tampil di page one Google, tampil di halaman pertama Google. Nah, bagi pemilik website yang concern ya, concern menulis atau concern posting, tentu berharap websitenya banyak dikunjungi orang ya, terutama dari Google. Karena dengan tampil di Google itu potensi dilihat oleh ribuan orang, ya ribuan orang, puluhan ribu orang, ya, karena pencarinya sehari ya di Google itu sekitar 6 miliar lebih pencarian per hari di seluruh dunia. Nah, 6 miliar lebih ini kalau dihitung Indonesia ya yang saat ini bisa online di Indonesia 200 juta kira-kira ya, 200 juta plus minus. Taruhlah setengahnya pakai Google 100 juta ya. Wah, itu kayaknya hampir semua orang Indonesia ngerti Google ya, tahu Google ya, sampai dari orang dewasa sampai anak-anak juga tahu ya. Di handphone tuh kalau nyari sesuatu pasti di Google. Nah, kita bicara bagaimana tampil di Google dengan teknik sederhana namanya SEO on page. Apa itu SEO on page? Oh ya, ngomong-ngomong, video ini saya bikin ya berdasarkan inspirasi dari mengajar kelas di live Zoom ya, SEO Google. Salah satunya adalah Pak Ari ya, hello Pak Ari ya, Pak Ari Bowo yang ikut privat SEO Google, dan teman-teman yang lain ya yang ikut kelas website juga, website dan SEO Google yang di online Zoom maupun yang dulu saya pernah ngajar tatap muka ya. Kebanyakan ada sedikit ya penerapan yang keliru ketika menerapkan SEO Google. Nah, kali ini saya bahas ya berdasarkan kemarin diskusi sama Pak Ari ya di kelas Zoom, bagaimana tampil di Google dengan cara yang enak dibaca ya tulisan kita ya. Kita bicara tentang SEO on page. SEO on page itu bagi pemula nih ya yang belum tahu bagaimana muncul di Google dengan settingan di dalam website sendiri ya, baik settingan website dasar maupun nanti settingan plugin dan settingan teknik posting. Ya. Sudah banyak murid LP yang menghasilkan kunjungan dari SEO on page ratusan sampai ribuan per hari ya, jumlah pengunjungnya per hari ya, dari mulai puluhan, ratusan sampai ribuan per hari. Kalaupun pakai backlink yang disebut SEO off page ya, itu banyak juga murid LP yang tidak tahu SEO off page backlink. Hanya sebagian kecil yang tahu ya penerapannya. Karena memang kita menekankan pada SEO on page ya. SEO on page ini sekitar ini pengalaman RP ya, sekitar 70% lah pengaruhnya di penulisan di tampilan pertama Google ya. Ada beberapa murid RP dengan rajin posting ya, update produk, ada status di website itu sampai punya CS 1, 2, 3 ya untuk mengelola order. Karena pengunjungnya banyak setiap hari ya, ratusan pengunjung per hari ya. Ada yang sampai 200 per hari itu dapat order banyak sekali ya yang dikelola oleh CS. Nah, rahasianya di mana? Rahasianya di teknik penulisan. Ya, bagi teman-teman yang punya waktu menulis atau konsen menulis tanpa iklan ya, mungkin tidak punya anggaran khusus buat iklan. Ini SEO on page sangat bisa diandalkan ya, terutama kalau mau jangka panjang. Kalau jangka pendek ya nggak usah, harusnya pakai iklan ya. Tapi kalau jangka panjang ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya pakai SEO, ya, SEO on page. Search engine optimization. Adapun SEO on page, backlink dan lain teman-teman bisa belajar ya, bisa terapkan ketika SEO on page-nya sudah bagus. Ya, kalau SEO on page belum bagus kita pakai SEO on page ya sia-sia. Karena Google lebih nilai di dalam website kita dulu. Ya. Ada ilmu yang saya dapatkan dari Matt Cutts ya, Matt Cutts yang pembuat skrip buat Google ya. Awal-awal belajar SEO Google dulu ya, berapa tahun yang silam ya. Kata Matt Cutts begini ya, Matt Cutts atau Matt Cutts lah gitu. If you don't know how search engine works ya, jika Anda tidak tahu bagaimana cara kerja robot Google atau search engine ya, lakukan saja apa yang disukai oleh manusia, oleh pengunjung. Ya. Tulis saja apa yang disukai oleh pengunjung. Nanti the rest ya, sisanya kata Google, biar Google yang bantu. Nah, ini kata kunci nih teman-teman ya. Slogan atau kata kunci ataupun tag lainnya ya. Jika Anda tidak tahu cara kerja search engine robot Google ya, lakukan saja apa yang disenangi oleh
pengunjung manusia, ya. Tentunya dalam hal posting ya. Nanti sisanya biar Google yang urus, gitu ya. Maksudnya supaya tampil di page one biar Google yang urus. Nah ini sangat dalam ya maknanya bagi kepuasan pengunjung. Jadi SEO on page fokus kita adalah nanti sebenarnya dua ya, manusia dan robot. Tapi nanti kita akan lihat mana yang lebih dulu kita prioritaskan. Ya. Oke, setelah tahu SEO on page itu dari mulai penulisan judul, deskripsi, isi, ya, terus ada kata kunci, ada penyebaran kata kunci, ada pakai teknik heading, ya, itu diterapin semua. Ya. Kalau bisa sih di atas 500 kata, teman-teman. Ya, 500 kata. Kalau di bawah 500 kata sih masih sedikit. 300 kata juga masih sedikit. Ya. Tapi kalau di atas 500 kata, 1000 kata dan lebih, itu lebih bagus. Nah, ini ada hubungannya dengan SEO LSI. Yang kemarin saya bahas dengan Pak Ari Bowo ya, waktu di kelas privat. Banyak murid-murid juga yang tidak tahu penerapan SEO LSI. Karena penulisan konten di website itu kebanyakan mereka kaku. Ya. Teman-teman yang belajar di SEO kebanyakan kaku kalau sudah bicara dengan keyword. Ya. Keyword itu diterapin di setiap paragraf atau di judul atau di deskripsi, tapi dibacanya kurang enak. Seolah-olah dipaksakan, ya. Seolah-olah dipaksakan supaya keywordnya nyempil di dalam setiap paragraf atau tulisan. Sementara si penulis sendiri sebenarnya nggak nyaman mau nulis. Teman-teman ngerasa nggak ketika nulis sesuatu dipaksakan masukin keyword nggak nyaman karena dibacanya kurang enak, ya, kurang lancar, kurang mengalir. Nah, SEO LSI ini diharapkan mencegah itu, ya. Jadi teman-teman jangan memaksakan masukin keyword kalau nggak enak dibaca. Ya. Masukin keyword kalau enak dibaca, ya. Enak dibaca paragrafnya, alirannya. Dengan catatan ya tadi density-nya sekitar 2%, ya, 2% maksimal 5%. Jadi kalau bisa di bawah 5%. Kepadatan keywordnya, pengulangannya, ya. LSI adalah Latent Semantic Index. Saya ulangi, Latent Semantic Index, ya. Jadi Google menilai ya situs kita, konten kita, ya, itu berdasarkan keterkaitan antara keyword utama dengan keyword turunan, ya. Keyword turunan yang tentu kita tidak perlu riset susah-susah. Yang perlu kita riset adalah keyword utama. Yang keyword utama itu akan dimasukkan ke judul. Ya. Kemarin saya kasih contoh punya Pak Ari lah, ya, punya Pak Ari. Judulnya misalnya desain custom untuk apa kamar hotel misalnya, contoh ya, desain custom untuk ruangan hotel, ya. Furniture dan lain-lain. Nah, ketika masukkan desain custom atau furniture custom ya misalnya, itu kita usahakan enak dibaca, mengalir setiap paragraf. Kalau kita rasa nggak enak dibacanya, ya, nggak usah dipaksakan masuk keyword. Nah, rasanya di situ ya, jangan usah dimasukkan masuk keyword ketika dibacanya nggak enak. Nah, makanya di situ diperlukan pengalaman, pengetahuan tentang produk knowledge-nya. Ya, SEO ini diharapkan teman-teman paham tentang produk. Jadi ketika diuraikan itu kalimatnya, mau kalimatnya pakai keyword atau tidak pakai keyword, kita masih enak dibaca. Nah, contoh keyword SEO LSI itu penerapannya begini. Google mengatakan begini. Ketika kita pengen membedakan antara meja hijau, ya, meja hijau di pengadilan sama meja hijau di dapur di rumah. Bagaimana penerapan SEO LSI-nya? Ya. Nah, bagaimana Google mengindeks supaya tampil yang pertama meja hijaunya itu? Ya. Misalnya keywordnya meja hijau. Nah, kata Google ya, ketika menerapkan tulisan di konten, ya, meja hijau yang di pengadilan pasti nanti keyword utama tersebut akan berbarengan dengan penjelasan turunan, misalnya kayak ada pengadilan, kayak adanya Palu, ya, hakim, jaksa, terus adanya tentang terdakwa. Nah, kalau kita ceritakan poin-poin tersebut, pasti Google mengenal tanpa kita menulis target keyword. Ya, kita mau maksain keyword di slip-slipin ya, meja hijau bla bla, tapi dibaca nggak enak antara terdakwa, hakim dan lain-lain, nggak bisa ya. Buat aja mengalir supaya orang paham. Sesuai dengan prinsip Google tadi ya, buat pengunjung puas. Ya. Nah, kalau bedanya dengan meja hijau di dapur gimana? Meja di dapur. Kita menulis nanti di paragraf kita ya tentang sendok, garpu, ya, tentang apa lagi, makan bareng, makan bersama, ya, tentang dapur. Walaupun sama-sama keyword meja hijau, tapi Google bisa tahu dari keyword turunan. Nah, itu namanya latent semantic index, keterkaitan antara
kata-kata yang ada di konten, ya, seolah dia jadi keyword bayangan, tapi sebenarnya kita sudah memilih keyword utama tadi meja hijau. Nah, itu cara menulisnya supaya Google suka. Kalau orang-orang nggak paham cara kerja search engine, ya, tulislah di judulnya keyword utama, ya, lalu di paragraf juga diselipin keyword utama, cuman banyakin keyword turunan yang ada kaitannya dengan produk. Ya, banyakin keyword yang turunan yang ada kaitannya dengan produk. Contoh satu lagi ya, misalnya ada orang jualan bakso, ya, jualan bakso, bakso yang enak judulnya ya, cari bakso yang enak, ya, gitu ya di Bogor. Ya. Nah, ketika kita targetin bakso enak di Bogor, itu pasti nanti kita cerita ya si pemilik baksonya, pedagang bakso, dari mulai membeli dagingnya, membeli bumbunya ya, membeli mie-nya ya, terus bagaimana cara meramunya dagingnya, mengolahnya, buka toko jam berapa, buka warung jam berapa ya, terus berapa mangkok sehari biasanya dihabiskan, terus apa minumannya ya. Nah, itu kalau kita jelaskan ya dengan tujuannya cari bakso enak di Bogor, kita bisa insya Allah memuaskan pengunjung. Ya, memuaskan pengunjung yang pertama, pengunjung puas, paham tentang produknya, lalu Google akan berpihak pada kita. Nah, nanti dari mana Google tahunya pengunjung puas? Banyak indikatornya ya. Ada aspek sosial, aspek durasi, ya, respon sosial itu ya, durasi, ya, terus faktor bouncing, banyak faktornya di Google Analytics juga si robot bisa ngelihat ya. Jadi teman-teman jangan mengecoh robot Google dengan cara menyelipkan keyword yang tidak dibacanya tidak enak. Apalagi manusia berkunjung tak paham lalu tutup situs kita silang. Jangan dipaksakan. Jadi ingat rumus Google tadi, berpihak kepada manusia ya. Nah, ini terkait dengan nomor 3. Pilih manusia atau robot Google? Pilih manusia atau robot Google. Nah, ketika teman-teman menulis mau buat manusia atau buat robot Google. Memang pada saat setting awal ya, kita membuat settingan sesuai kaidah robot Google ya, keinginan search engine. Tapi ketika menulis berpihaklah kepada manusia. Ya. Karena nanti walaupun pengunjung datang dari teknik SEO Google dari undangan robot Google tadi, yang membeli produk kita kan tetap manusia. Ya. Yang membaca tulisan kita tetap manusia. Jadi ketika menang di halaman pertama, nggak enak dibaca manusia, nggak juga mungkin closing teman-teman. Ya, nggak disukai pengunjung, ya. Nanti pengunjung nggak rekomendasi ke orang, terus nanti CTR-nya rendah, ya. Kalau kliknya rendah, nah nanti posisi kita bisa turun dan lama-lama nanti bisa berkurang posisinya, bisa di halaman 2 mungkin, ya. Jadi teman-teman buat konten yang lengkap, misalnya kayak gambarnya ada, grafiknya ada, kalaupun ada video YouTube-nya bagus ya diselipkan, lalu ada penjelasan tentang step by step-nya, itu lebih bagus. Google menyukai yang step by step penulisan ya. Kalau tulisannya cuma tampilan kayak keterangan, gambar sepatu ya, ukuran 3640, terus warna kuning, hijau, merah, itu doang gitu ya, misalnya, itu nggak disukai oleh Google. Penjelasannya singkat tapi nggak padat ya. Singkat, padat, tapi untuk hanya si pemilik produk. Jadi si pemilik penjual itu bagi dia paham. Tapi bagi si pembeli dia pengen paham tentang aspek manfaat, tentang kegunaan, tentang pengalaman orang pakai. Ya. Jadi jangan sampai kita melupakan kepuasan pengunjung gara-gara kita belajar SEO Google. Ya. SEO Google itu memang buat robot, tapi targetnya adalah manusia. Ya. Nah yang terakhir, booming penjualan dengan SEO on page. Nah ini sudah banyak terjadi ya di murid RWP. Bagaimana mereka tampil situsnya ya, murid RWP tampil yang pertama sehari itu bisa ada 100 pengunjung, 200 pengunjung, bahkan ada sampai 1000 pengunjung ya per hari, dan sampai menambah CS ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sampai ada yang 6 CS-nya ya di rumah itu ya. Karena sudah bisa mendapatkan pengunjung banyak dari Google. Nah, setelah dari Google bagus, teman-teman bisa tambah dari iklan dan lain-lain. Ya. Oke, ini saja ya materi dari saya ya tentang SEO Google, khususnya SEO on page. Ingat rumus dari Google tadi, Matt Cutts ya, pembuat robot Google itu, bahwa jika Anda tidak tahu cara kerja search engine robot Google, berpihaklah pada pengunjung ya. Tulis apa yang disukai pengunjung, lalu biarkan sisanya robot Google yang mengasih hadiah buat kita ya, supaya tampilan pertama Google. Ini saja ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk pekerjaan website teman-teman masing-masing, posting teman-teman, supaya bisa muncul halaman pertama Google dan banyak pengunjung. Jangan lupa ya, kalau merasa bermanfaat silakan di-share. Ya, video ini di-share, semakin banyak orang-orang yang membaca melihat video ini dan bermanfaat, dan silakan subscribe supaya teman-teman dapat
informasi terbaru via email lebih dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sukses untuk kita yang mau berusaha ya. Sampai ketemu ya pada video berikutnya.